Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Jovan di sini. Seperti yang sudah teman-teman lihat, hari ini kita akan membahas tentang perkalian. Tetapi bukan perkalian yang biasa kita lakukan, kita akan menggunakan metode negeri matahari terbit yaitu Jepang. Mereka menggunakan metode garis seperti ini, ya. Nah, kalau kita kan biasanya kalau ada kasus nih misalnya 13 kali 12, kita akan mengerjakannya dengan cara ke bawah seperti ini. Oke, maka hasilnya 156. Bagaimana dengan metode garis seperti ini? Ayo kita bahas. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui hari ini kita bukan mau cari mana yang lebih efektif, mana yang paling cepat dalam mengerjakan perkalian. No, tidak sama sekali ya. Saya bahas ini justru untuk memberikan alternatif karena begini, setiap anak punya cara yang berbeda dalam mengerjakan sesuatu hal. Mereka punya gaya belajar yang berbeda. Ada beberapa anak yang sulit atau mengalami kendala kalau mereka mengikuti cara perkalian yang biasa, ya. Jadi kalau teman-teman punya anak, punya sanak saudara, atau mungkin punya murid ya yang mengalami kesulitan dalam perkalian, mungkin ini bisa menjadi alternatif yang baik, mungkin, ya. Jadi coba kita bahas sama-sama. Jadi di perkalian Jepang itu mereka kan pakai metode garis. Jadi setiap angka dituliskan dengan garis. Misalnya 1 berarti garisnya 1, kalau 2 berarti garisnya 2, kalau 3 garisnya 3, 4 garisnya 4, dan seterusnya. Oke. Nah, coba kita tes langsung ya dengan masuk ke soal. Misalnya 3 kali 2 semua kita tahu hasilnya adalah 6. Jadi caranya begini. 3, ya kan? Berarti gambarkan 3 buah garis. Oke, kali 2. Gambarkan 2 buah garis, tetapi memotong 3 garis sebelumnya. Jadi, 1, 2. Lalu yang kita hitung adalah jumlah titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka terbukti jawabannya adalah 6. Gitu ya. Coba lagi. 4 ya, berarti kita gambarkan 4 buah garis ya. Lalu 2, kita gambarkan juga 2 buah garis yang memotong. 1, 2, maka kita tinggal hitung jumlah titiknya, hasilnya adalah 8. Oke ya, jadi ini konsepnya. Jadi ada beberapa buah garis yang berpotongan, kita hitung jumlah titik potongnya, jumlah titik yang dibentuk. Nah, ini dia satuan. Sekarang kita pindah coba ke puluhan, ya, seperti kasus kita di atas tadi. Nih, 13 kali 12. Kita pakai cara ke bawah hasilnya kan 156. Kita coba pakai cara Jepang tadi. Pertama, angka 1 dulu. Berarti kita gambarkan satu buah garis. Lalu angka 3, ya, kita gambarkan 3 buah garis. Oke, sama dia, cuma agak berjauhan sedikit. Lalu angka 1, kita gambarkan satu buah garis yang berpotongan. Ya, yang memotong, sorry, yang memotong. Oke, lalu angka 2, kita gambarkan 2 buah garis sama yang memotong juga. 1, 2. Oke, selalu ya, karena ini puluhan, ada banyak titik, kita buat sekat dulu ya. Tuh, tuh kita buat garis pemisah sehingga kita dapatkan 3 bagian di sini. Bagian pertama, bagian kedua, bagian yang ketiga. Gitu ya. Kalau sudah dibuat garis pemisahnya seperti ini, lalu kita hitunglah jumlah titiknya. Mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Oke. Ini nanti sebagai satuan. Lalu kita pindah ke tengah. Hitung jumlah garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka puluhannya adalah 5. Lalu pindah ke ratusan, ya, 1. Maka gabungkan semua 156. Gitu ya. Jadi yang di sebelah kanan itu satuan, di tengah itu puluhan, di kiri itu ratusan. Dan terbukti benar. Oke, bisa ya? Coba lagi, coba lagi. Coba lagi ya. 4, berarti kita gambarkan 4 buah garis. Oke. Lalu 1, ya, gambarkan 1 buah garis. Kali 1, gambarkan 1 buah garis yang memotong. Oke. Lalu 2 buah garis yang memotong. Lalu kita pisahkan ya, buat garis pemisah. Satuan, puluhan, ratusan. Sekarang saatnya kita menghitung jumlah titiknya. Di satuan ada 1, 2, satuannya 2.
Di puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang bawah 9. Ada 9 ya. Lalu pindah ke ratusan, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka jawabannya adalah 492. Teman-teman boleh pakai kalkulator untuk membuktikan apakah jawaban ini benar. Oke, bisa ya. Nah, sekarang coba kita pindah ke yang lebih sulit lagi ya. Ini dia kasusnya. 24 kali 34. Seperti biasa ya. 2, gambarkan dulu 2. 4 sama 4 buah garis kali ya, kali 3. Berarti 3 buah garis yang memotong tentunya, lalu 4 buah garis yang memotong. Lalu kita buat sekatnya ya, sama seperti yang tadi. Lalu saatnya kita menghitung jumlah titiknya, mulai dari yang satuan dulu ya. Kita hitung jumlah titiknya, ada 16. Nah, di sini nih. Ini kan 16, ada 2 digit dia. Kita nggak boleh. Kita hanya boleh 1 saja. Berarti yang kita pakai si 6-nya, satunya pindah ke puluhan. Bisa ya? Nah, setelah satunya pindah ke puluhan, sekarang kita hitung nih. Berapa banyak titiknya? Ada 20. Oke, nah satu yang tadi kita tinggal jumlahkan saja. Hasilnya 21. Lagi-lagi 2 digit, nggak boleh. Ya, yang kita pakai hanya yang di belakang, si 1, 2-nya pindah ke ratusan. Setelah itu, kita hitung yang di ratusan ada berapa titik. Ada 6, berarti tinggal tambahkan dengan 2, hasilnya 8. Sehingga kalau di total hasilnya adalah 816. Ya, jadi hati-hati kalau nanti misalnya dapat 2 digit seperti tadi ini 16, 21, nggak boleh. Hanya boleh 1 digit saja, jadi harus kita pindahkan ke sebelahnya, gitu ya. Oke, sekarang kita tingkatkan lagi kesulitannya, kita pindah ke perkalian ratusan. Nah, ini dia kasusnya 112 kali 131. Oke, sama metodenya, satu kita buat satu garis, ada satu lagi buat satu garis tapi jangan terlalu rapat. Lalu ada angka 2 buat 2 buah garis. Kali ya, kali 1 buat 1 buah garis yang memotong. Lalu 3 sama 1. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih sulitnya. Banyak banget titiknya dan kita harus berhati-hati dalam membuat garis pemisahnya, ya. Jadi kalau saran saya buat dulu dari kiri dan kanan gitu ya. Pisahkan dia gini. Tuh. Oke. Lalu buat lagi. Tuh. Nah, baru nampak nih sekat-sekatnya. Ya kan? Jadi jangan nanti buat garisnya itu kena di titik, jangan. Jadi upayakan dia aman, jangan kena ke titik. Kalau sudah terpisah seperti ini udah enak nih. Kita tinggal menghitung jumlah titiknya mulai dari sebelah kanan, satuan ya. Ada 2 ya. Lalu 1 ya, di sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puluhannya. Kita pindah ke ratusan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ratusannya yaitu si 6. Lalu pindah ke ribuan ya. Hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Lalu terakhir ke puluh ribuan, yakni 1. Maka hasilnya ini gabungkan saja semua 14.672. Teman-teman boleh pakai kalkulator untuk membuktikan apakah ini benar atau salah. Kita masuk ke kesimpulan sekarang. Jadi begini, seperti yang saya bilang di awal, kita bukan mau cari mana yang lebih efektif, mana yang lebih cepat, enggak. Tetapi ada anak yang memang sulit mengerjakan perkalian dengan cara ke bawah seperti itu. Dan kalau memang cara ini bekerja ya nggak apa-apa, pakai ini aja, toh hasilnya sama. Oke deh, itu aja ya. Thank you teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.